Selamat pagi, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Joko Feriansah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Tabanan. Pada video ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk memenuhi aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada kegiatan ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Bapak Khalid Maulana. Beliau nanti adalah sebagai objek pengamatannya. Langsung saja kita melaksanakan kegiatan pra-observasi ini. Selamat pagi Pak Khalid. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Khalid. Pak Khalid, pada pertemuan kita hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Adapun tujuan kegiatannya yaitu nanti saat Bapak mengajar di kelas itu Bapak akan menjadi lebih siap dan lebih rileks dalam dalam mengajar nanti di kelas. Saya boleh menanyakan beberapa pertanyaan, Boleh Pak? Pak? Boleh. Boleh silakan. Pertanyaan pertama itu Bapak, apa tujuan pembelajaran nanti saat Bapak mengajar di kelas? Oke, di sini saya akan membawakan materi di KD Pergerakan Nasional. Nah, untuk tujuannya sendiri, saya menginginkan siswa itu mampu menganalisis tentang perkembangan organisasi pergerakan nasional Indonesia pada masa itu. Dan yang kedua, siswa itu saya berharap mampu untuk mencari atau menjelaskan tentang faktor pendorong maupun faktor penghambat dari perkembangan organisasi pergerakan nasional. Oh, berarti materinya terkait dengan pergerakan nasional ini Bapak Ya, ya? tentang Oke. pergerakan nasional. Kemudian area yang ingin Bapak kembangkan itu atau yang ingin Bapak capai kepada siswa nanti. Oke, untuk areanya sendiri saya menginginkan siswa itu dapat mengembangkan daya berpikir kritis dan juga analitik dia pada suatu materi, sehingga kita bisa mampu untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Iya, untuk menuju Indonesia Emas Tahun 2045. 2045 ya. Karena salah satunya itu adalah berpikir kritis ya, bagaimana siswa mampu mengolah, menganalisis Ya, suatu permasalahan ya. ya, betul. Kemudian nanti modul atau model pembelajaran yang digunakan itu model pembelajaran apa? Nah, untuk model pembelajarannya saya menggunakan Discovery learning. Ya, Berarti Bapak sudah menyiapkan sintak-sintak dalam model tersebut ya? ya sudah. Sudah. Kemudian strategi apa yang nanti Bapak akan gunakan dalam kegiatan di kelas? Oke, untuk strateginya tentunya kalau di mata pelajaran sejarah hal yang paling utama adalah ceramah ya. Nah, untuk sisanya itu akan berdiskusi mengenai organisasi-organisasi yang ada pada masa pergerakan nasional. Dari situlah nanti bisa melihat keaktifan siswa dan sebagainya. Itu strateginya. Strateginya seperti itu. Apakah nanti dikelompokkan atau tidak Bapak saat di kelas tersebut? Ya, dikelompokkan melalui kelompok kecil. Kelompok kecil. Nah, bagaimana caranya Bapak mengelompokkan siswa tersebut? Nah, karena kelompok ini sistemnya heterogen, saya akan memakai spin wheel. Spin wheel, jadi semua siswa itu sama rata, tidak ada yang kelompok yang uh, intensitas daya belajarnya tinggi, rendah atau lain sebagainya, tapi satu kelompok itu rata. Jadi Rata. campur. Oh, campur berarti Pak ya. Ya, Tidak ada kelompok yang lebih dominan ya, sedangkan kelompok yang lainnya ya, seperti itu. betul. Oke. Nanti saat penilaian tersebut di kelas itu penilaian apa yang nanti Bapak akan gunakan? Untuk penilaian, tentunya karena ini diskusi, saya akan melihat keaktifan siswa dalam berdiskusi di kelompoknya, untuk yang pertama. Dan yang kedua, saat presentasi, bagaimana cara siswa menyampaikan. Dan yang ketiga adalah penilaian sikap. Penilaian sikap, kemudian penilaian diskusi saat diskusi, apakah siswa tersebut aktif atau Ya, tidak. betul. Itu ya. Untuk sasaran kelasnya itu kelas apa Bapak? Kita akan menggunakan kelas 11 MP3. 11 MP3. 11 MP3. Ya, Kemudian untuk jam keberapa itu? untuk jamnya jam ke-78. Jam ke-7, 8. Kemudian hari apa itu Pak? Hari Rabu. Hari Rabu. Oh, berarti hari Rabu jam ke-7, 8 dengan kelas 11 BD. MP. Maaf, MP3. MP3. Ya. Oke.
Oke Bapak, itu saja pertanyaan dari saya. Hmm. Kemudian di hari tersebut saya akan melaksanakan observasi di kelas. Oke. Saya berharap apa yang Bapak sudah rancang, bagi itu tujuan, area pengembangan, dan strategi itu nanti berjalan dengan maksimal sesuai dengan yang Bapak harapkan. Oke. Itu saja Bapak ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama Pak Joko. Demikian kegiatan praobservasi bersama rekan sejawat saya yaitu Bapak Khalid Maulana. Sampai bertemu di kegiatan observasi selanjutnya. Salam guru penggerak. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, baik lagi di mata pelajaran sejarah dan ketemu kembali bersama Bapak ya. Gimana kabarnya? Syukur, alhamdulillah kalau seperti itu. Hari ini kita akan mempelajari materi baru di masa pergerakan nasional. Nah, namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya absen terlebih dahulu ya. Putri Diani. Sakit. Oh, sakit. Tu Bagus dan Ayu. Oke, ini kayaknya banyak yang sakit ya? Ya. Jaga kesehatan lah ya, karena musimnya sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Oke, kembali ke pembelajaran hari ini. Hari ini tadi yang sudah saya bilang, kita akan mempelajari materi pergerakan nasional atau masa pergerakan nasional. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, tentunya kalian bisa menganalisis organisasi-organisasi pergerakan ditambah masa setelah perlawanan kedaerahan dan nilai-nilai yang terkandung dalam organisasi-organisasi tersebut. Oke, karena di masa pergerakan itu bukan lagi golongan tua atau para sepuh yang mulai memperlakukan sebuah perlawanan, tapi di masa pergerakan ini lebih dominan kepada para generasi muda. Ya. Materi ini cocok sekali dengan kalian karena kalian nantinya akan menyongsong generasi emas untuk Indonesia di tahun 2045 sebagai generasi muda. Nah, selain itu, selain menganalisis, kalian juga akan mengetahui tujuan dari masa pergerakan nasional di masa itu. Oke, sebelum saya buka PPT-nya, mungkin saya akan memperkenalkan sedikit mengenai pergerakan nasional. Kira-kira nih, ada tidak yang tahu mengenai apa yang dimaksud dengan pergerakan nasional? Ada? Mana? Boleh, silakan. Pergerakan nasional adalah satu kesatuan yang dimana pergerakan nasional tersendiri dapat terjadi karena adanya semangat nasionalisme. Nasionalisme dalam pergerakan nasional sendiri merupakan langkah dari awal dalam mengkaji sejarah pergerakan nasional Indonesia lebih jauh. Oke. Pergerakan nasional secara panjang seperti yang dijelaskan oleh teman kalian, di mana pergerakan nasional itu melahirkan semangat baru untuk menuju Indonesia yang merdeka. Namun secara pendek tentunya kalau pergerakan nasional kita sudah tahu ya, dua kata ini saja sudah jelas. Pergerakan yaitu bergerak. Nasional berarti secara menyeluruh. Jadi intinya pergerakan nasional adalah sebuah pergerakan, sebuah hal yang lahir secara menyeluruh, tidak secara per daerah. Saya akan menampilkan PowerPoint bagaimana kehadiran pergerakan nasional dan bagaimana lahirnya nasionalisme di wilayah Indonesia. Ini tahu kan gambar apa? Peta apa ini? Peta dunia ya, peta dunia. Tapi yang saya lingkari adalah nanti di peta Indonesia. Oke, sebelum masuk, kalian tahu tokoh pahlawan?
Ini siapa? Cuk Nyadin, betul. Kalau ini? Ini tuanku. Ya, tuanku Imam Bonjol. Ah, ini siapa? Kalian sebagai warga Bali? Gusti Ngurah Rai? Bukan. Bukan. Ini I Gusti Ketut Jelantik yang melakukan perlawanan daerah di wilayah Bali untuk pertama kalinya. Mungkin kalian sudah mengenal atau mendengar Perang Puputan. Ya, inilah yang pertama kali memimpin peperangan tersebut melawan kolonialisme, yaitu I Gusti Ketut Jelantik. Kalau ini tahu? Ini Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin pertama. Kalau ini, ya selalu ada di uang ya, uang berapa ya? 1000 kayaknya, 1000. Patimura atau nama aslinya itu Thomas Metulesi. Ini nama asli dari tokoh pahlawan. Nah, mereka semua merupakan tokoh-tokoh perlawanan daerah. Makanya saya cantumkan foto-fotonya di pulau-pulau yang ada di Indonesia yang menjadi pergerakan mereka. Lebih dari itu ada banyak. Mungkin ada di Jawa ada Pangeran Diponegoro, terus di wilayah lain juga ada dan lain sebagainya. Itu ada beberapa tokoh daerah yang mungkin terkenal. Nah, ciri-ciri dari pergerakan nasional kalau sebelum 1908 itu sifatnya kedaerahan. Yang pertama, yang kedua tergantung kepada pemimpin. Inilah yang membedakan nanti pergerakan nasional dengan perlawanan kedaerahan, karena kedaerahan itu masih melihat sosok, bukan pemudanya, tapi melihat sosok siapa yang lebih dahulu lahir dan siapa yang bisa memimpin atau menggerakkan massa. Selanjutnya yang ketiga, mudah dipecah belah. Inilah yang menjadi dasar kenapa kolonialisme terkhusus Belanda, Portugis dan Spanyol mudah sekali datang di Indonesia karena gampang sekali diadu domba. Terus yang terakhir adalah tujuannya untuk melepas lokal atau wilayah tersebut dari belenggu penjajahan saja. Itu sebelum 1908. Nah, setelah 1908 atau dimulai 1908, ini sifatnya secara nasional. Tidak tergantung pada pemimpin, tidak mudah dipecah belah, dan tujuannya adalah Indonesia merdeka. Ini untuk cirinya. Nah, selanjutnya, secara internal atau lahirnya faktor internal, yang pertama lahirnya salah satu kebijakan politik etis. Politik etis ini lahir di wilayah Belanda oleh salah satu politikus terkenal Belanda, yaitu Van der Venter tahun 1901. Jadi perlu diingat, pergerakan nasional lahirnya bukan dari pemudanya terlebih dahulu, tapi ada pemicunya. Pemicunya adalah politik etis yang dikeluarkan oleh Van der Venter. Nah, isi dari politik etis itu ada 3. Kalian nanti ingat ini ya, eti. Untuk mengingat isi dari politik etis. Pertama yaitu edukasi. Di mana Belanda, kerajaan Belanda menginginkan Hindia Belanda, masyarakat pribumi, memiliki edukasi yang tinggi untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di pemerintahan Hindia Belanda maupun di perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh Hindia Belanda, dengan tujuan mendapatkan pegawai yang semurah mungkin. Itu untuk edukasi. Yang kedua yaitu T. T-nya adalah transmigrasi. Tahu transmigrasi? Perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk dari wilayah yang padat ke wilayah yang kosong. Salah satu contoh adalah perpindahan penduduk dari wilayah Jawa ke wilayah Kalimantan. Baik secara dalam negeri maupun secara luar negeri. Luar negerinya apa? Dari wilayah Hindia Belanda ke wilayah Suriname. Mungkin kalau kalian cari di internet, masyarakat Suriname itu kebanyakan masyarakat Jawa, keturunan-keturunan Jawa. Sehingga di sana masih kental darah Indonesianya. Itu untuk T-nya, dan untuk I-nya adalah irigasi. Irigasi tahu kan? Sebuah pengairan. Pengairan sawah atau lahan yang seharusnya pengairannya itu untuk
lahannya para penduduk pribumi. Namun, pemerintah Hindia Belanda menyalahgunakannya. Pengairannya hanya untuk lahan-lahan dari swasta yang Belanda miliki. Selanjutnya ada lahirnya golongan terpelajar. Nah, ini lahirnya golongan terpelajar efek dari politik etis. Adanya edukasi, maka lahirnya golongan pelajar. Kemarin kalian lihat Raden Mas Santro Wirjoyo, atau kemarin kalian lihat Mingke di film Bumi Manusia, itu efek dari politik etis. Secara filmnya seperti itu. Terbayangkan lah ya, kemarin kalau kalian nonton Bumi Manusia itu seperti itu. Selanjutnya ada kejayaan di masa lalu, pada masa Sriwijaya dan Majapahit. Kenapa poin ketiga ini sangat penting? Emang Sriwijaya dan Majapahit itu dahulu seperti apa? Ada yang pernah mendengar keadaan Sriwijaya dan Majapahit dahulu? Kenapa menjadi faktor lahirnya nasionalisme? Tahu Sriwijaya? Tahu nggak? Majapahit tahu? Tahu Majapahit lah ya. Dia merupakan salah satu kerajaan Hindu terbesar di Nusantara pada masanya, pada abad ketiga sampai abad kelima, di mana mereka ini menguasai seluruh wilayah Indonesia dan sebagian wilayah Asia Tenggara. Kejayaan inilah yang menjadi titik bahwasannya Indonesia di masa kolonialisme harus berubah juga, harus lebih merdeka. Yang keempat, persamaan nasib. Persamaan nasibnya itu sama-sama dijajah. Dan yang kelima, adanya paham-paham baru. Karena lahirnya golongan terpelajar, sehingga paham-paham baru itu masuk. Nah, di sini kita lihat ada nasionalisme, liberalisme, sosialisme, komunisme, demokrasi, dan pan-islamisme. Oke, itu untuk masa pergerakan nasional. Kira-kira ada yang ingin kalian tanyakan? Ada? Ada yang ingin kalian tanyakan? Mungkin kalau tidak ada, sekarang kita buat kelompok. Silakan bentuk kelompok seperti kelompok materi sebelumnya, yaitu kolonialisme, imperialisme. Boleh dibentuk sekarang. Silakan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin ya. Silakan. Silakan kalian buka di link yang ada yang di grup yang sudah saya kirimkan. Itu urutan ya. Urutan dari yang awal, room breakout dari kelompok 1, 2 sampai kelompok 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, sampai kelompok 7. Silakan kalian cari tentang organisasi tersebut, baik latar belakangnya, terus dampaknya dan lain sebagainya. Terus nanti ada tokoh-tokoh penting dari pendirinya itu siapa saja, tujuannya seperti apa, dan faktor berdiri maupun jatuhnya organisasi tersebut. Berikan gambar yang mencerminkan organisasi tersebut dan cantumkan link sumbernya. Jadi untuk di link sumber silakan dijadikan satu saja. Kalian jawab saja semuanya dulu, terus baru dijadikan satu. Seperti itu. Sumbernya itu kan kayak kalian cari dari Tirto atau CNN. Nah itu dicantumkan. Oke. Sudah? Pak, maksudnya soal kelas 3 tuh carikan link sumber link sumber. Kan kalian nyari informasi nih, yang nomor 2. Nah, kalian dapat dari mana aja linknya? Itu dicantumkan saja. Satu misalnya dari mana gitu. Ya gitu, tapi dijadikan satu, kayak misal jawaban dulu semua, terus nanti di bawahnya kasih linknya mana. Jadikan satu saja, seperti itu. Oke, waktunya sudah habis, silahkan hari ini presentasi. Kita mulai presentasinya dari kelompok pertama terlebih dahulu, kelompok Budi Utomo. Silakan Nara dan kawan-kawan ke depan mempresentasikan jawaban dari diskusi kalian. Mulai.
Baik, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil diskusi kami tentang organisasi Budi Utomo. Tapi sebelumnya, izinkan kami untuk perkenalkan diri dulu. Nama saya Eka Narayan Putra Dewaka, rekan saya. Nama saya Rizky Putri pertama. Nama saya Budi Utomo Jakarta. Baik, yang ingin mempersembahkan yang pertama adalah saya. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang organisasi Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pertama yang didirikan pada 20 Mei 1908 oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan tokoh lainnya. Organisasi ini bertujuan meningkatkan pendidikan, kebudayaan, dan kesadaran politik di kalangan masyarakat pribumi. Budi Utomo berfokus pada perbaikan nasib bangsa melalui jalur moderat dan menjadi cikal bakal pergerakan nasional Indonesia. Meski tidak bersifat revolusioner, organisasi ini menginspirasi lahirnya kelompok-kelompok pergerakan kemerdekaan selanjutnya. Baik, sekian dari presentasi kami kali ini. Kami membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Standby. Baik, perkenalkan nama saya Nimadia Chandra Dewi dengan nomor absen 24. Pertanyaan saya, jelaskan bagaimana kondisi sosial dan politik di Indonesia saat Budi Utomo didirikan. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Chandra. Jelaskan bagaimana kondisi sosial dan politik di Indonesia saat Budi Utomo didirikan. Budi Utomo didirikan pada tahun 1908 saat Indonesia masih berada di bawah kolonialisme Belanda. Kondisi sosialnya ditandai dengan kesenjangan besar antara golongan pribumi dan kolonial. Dengan sebagian besar penduduk pribumi hidup dalam kemiskinan. Secara politik, Indonesia tidak memiliki kekuasaan sendiri dan Belanda mengontrol semua aspek pemerintah. Budi Utomo lahir sebagai organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan pribumi. Apakah bisa diterima? Kasih. Baik, sekian dari presentasi kami kali ini. Jika ada salah kata, maaf, presentasi kali ini kami tutup dengan selamat siang dan Ya, beri tepuk tangan buat kelompok Kenara. Oke, terima kasih kelompok Kenara bisa kembali ke tempat. Oke, ya tadi sudah dijelaskan oleh kelompok Nara mengenai organisasi modern pertama, yaitu Budi Utomo, di mana pertanyaan terakhir mengenai nilai-nilai semangat dari Budi Utomo yang masih relevan sampai saat ini. Masih relevankah sampai saat ini? Ya, semangat dari organisasi Budi Utomo itu memang harus kita jaga, terutama di kalangan muda. Karena apa? Kalian tadi mungkin melihat tokoh-tokohnya, kayak Sutomo, terus Raden Sutomo, terus Budi Utomo itu sendiri dan lain sebagainya, ada Muhammad Saleh dan lain sebagainya. Dia merupakan lulusan terbaik yang ada di kampus masa itu, yaitu Stovia, di mana mementingkan pendidikan untuk kaum pribumi dibanding yang lainnya. Nah, makanya dari sana sudah terlihat jelas bagaimana seorang pemuda itu harus dan wajib mementingkan pendidikan. Karena dari pendidikanlah kalian akan melihat isi dunia itu seperti apa, cara kerja dunia itu seperti apa, dan cara kerja dari suatu negara itu seperti apa. Di tantangan era modern saat ini, meskipun teknologi yang sangat maju, saya harap semangat seperti itulah yang bisa kalian terus jaga dan terus asah untuk kepentingan pribadi, hal utamanya, dan kepentingan masyarakat umum, hal yang selanjutnya. Nah, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kelompok lain tentu akan mempresentasikan karena waktunya tidak cukup ya. Waktunya kita tidak cukup. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dalam materi yang sama
dan pembahasan yang sama. Sebelum saya tutup, ada yang ingin kalian tanyakan mengenai Budi Utomo ataupun pergerakan nasional lainnya? Tidak ada? Paham sampai sini ya? Saya harap silakan di pertemuan berikutnya bisa mengasah, menggali informasi-informasi lebih analitik lagi mengenai sejarah Syarikat Islam, Indis Partitis, dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dan selamat siang semuanya. Salam guru penggerak. Hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi setelah sebelumnya saya mengamati pembelajaran dari rekan sejawat saya, yaitu adalah Bapak Khalid Maulana. Hari ini saya dibersamai oleh pengajar praktek, yaitu adalah Ibu Niputu Sri Indrawati. Pasca observasi ini akan saya lakukan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak Khalid. Selamat pagi Pak Joko. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa Bapak ya. Ya. Baik Bapak, jadi kegiatan pasca observasi ini yaitu tujuannya adalah saya ingin mengajak Bapak untuk mengobrol lebih banyak Bapak. Oke. Khususnya kepada kegiatan yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Saat saya lakukan supervisi dalam kelas waktu ini. Ya. Jadi sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat pada pertemuan sebelumnya, apakah boleh saya menyajukan beberapa pertanyaan, Pak? Ya, boleh silakan Pak. Boleh ya. Terima kasih Bapak ya. Ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran pertemuan sebelumnya? Oke, kalau untuk perasaan sangat senang ya, sangat puas karena dengan interaksi anak-anak dan hasil dari anak-anak itu sendiri. Mungkin itu sih yang saya Sangat rasakan. senang Bapak ya. Ya, sangat senang. Interaksi anak-anak juga aktif. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana perasaan Bapak ketika saat mengajar itu ada yang melihat atau ada yang mensupervisi dalam kelas? Oke, kalau untuk yang melihat dalam kelas, tentu pertama tetap deg-degan ya Pak. Karena kayaknya meskipun sudah terbiasa dengan hal itu, tetap saja ada rasa deg-degannya, ada rasa khawatirnya gitu. Cuma ya overall aman lah Pak, Aman, masih ya. bisa dikendalikan. Masih bisa dikendalikan Ya. Bapak, ya. Nah, bisa Bapak ceritakan kembali enggak terkait proses pembelajaran yang kemarin Bapak sudah laksanakan dalam kelas? Oke, dari awal sampai Ya, akhir. dari awal. Oke, seperti modul yang saya buat, di awal saya tetap menanyakan kabar anak-anak, mengabsensi, mempresensi, terus membuat pertanyaan pemantik mengenai materi yang akan saya bawakan dan tujuan yang akan saya sampaikan itu seperti apa gitu. Tujuan akhirnya akan seperti apa. Terus saya memberikan penjelasan materi secara umum terlebih dahulu agar anak-anak bisa memikirkannya, membuat apa ya, dalam pemikirannya akan lebih luas gitu loh. Sebelum nanti akhirnya akan diadakan sebuah diskusi kelompok yang notabene kelompoknya adalah kelompok yang heterogen. Jadi campur untuk mendiskusikan tentang pergerakan nasional ataupun organisasi modern di masa pergerakan nasional. Dan nanti di akhir baru ada presentasi hasil dari diskusi anak-anak kepada audiens yang lain, agar yang lain pun tahu informasi dari setiap kelompoknya. Dan nantinya akan ada tanya jawab juga antar yang mempresentasi dan audiens yang mendengarkan. Terus di akhir pembelajaran ada kesimpulan dari sebuah pembelajaran tersebut. Mungkin itu secara ringkasnya Pak. Sintak dalam pembelajaran discovery learning itu sudah terlaksana berarti Pak ya? Ya, betul. Ini juga catatan saya sesuai dengan apa yang tadi Bapak sudah sampaikan di pra-observasi yang kemarin sudah kita lakukan. Juga tampak semuanya terkhusus untuk kemarin anak sudah berdiskusi dalam kelompok, kemudian menyampaikan hasil diskusinya dan ada umpan balik dari kelompok yang lain atau pertanyaan. Ya, betul. Bapak ya. Dari proses pembelajaran yang dilaksanakan kemarin, apakah ada hambatan Bapak? Kalau untuk hambatan, waktu itu lebih ke saya karena memanagenya belum sempurna. Saya masih ngerasa terlalu lama dalam menjelaskan sehingga waktu untuk anak-anak berdiskusi dengan anak-anak tanya jawab ketika presentasi itu terlalu mepet ya, terlalu singkat. Ini
saya masih belum bisa mengendalikan hal itu. Waktu, Ya, untuk waktu. membagi waktu Membagi antara waktu. presentasi, menjelaskan, kemudian dan saat anak-anak diskusi dan menyampaikan betul. hasil diskusinya seperti itu. Mungkin hambatan yang terjadi di siswa mungkin? Kalau hambatan yang terjadi di siswa, ini hanya informasi-informasi yang mereka cari itu belum secara mendetail. Meskipun saya sudah memberikan modul khusus tentang pergerakan nasional, namun sepertinya mereka belum membaca secara penuh dan menghayatinya, karena kalau untuk sejarah itu memang terkadang kita harus membaca lebih dari satu kali Iya, benar. untuk tahu inti dari setiap materi yang disampaikan. Mungkin tadi sudah Bapak sampaikan hambatan-hambatannya, baik dari Bapak maupun dari siswa. Ya. Kemudian hambatan tersebut menurut Bapak kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Oke, kalau untuk penyebab, ini saya sering berbicara kepada peserta didik. Mereka memang setiap hari itu akan memegang HP, tapi memegang HP-nya itu terkadang hanya melihat media sosial dan lain sebagainya. Sehingga saya sering memberikan stimulus bahwasanya selain memegang HP, coba buku yang kalian punya dipegang dan dibaca. Minimal saya minta mereka itu untuk selalu membaca. Meskipun nanti akan terserap dalam pemikiran mereka atau tidak, setidaknya mereka pernah membaca, dan kalau kita membaca itu semakin lama akan semakin kita tahu bahwasanya oh ini nih penting, sejarah itu ternyata sepenting itu. Ternyata efeknya itu bukan hanya kita tahu kisah masa lalu dari negara ini, tapi kita juga bisa mengontrol diri kita sendiri bahwasanya kita harus lebih baik daripada masa lalu itu sendiri. Seperti itu. Ya, berarti literasi literasi itu siswanya. kurang. Nah, kemudian tadi sudah sampaikan hambatan dan mungkin penyebab hambatan tersebut. Nah, menurut Bapak, apa yang nanti Bapak akan lakukan untuk mengurangi atau meminimalisir atau kalau bisa menghilangkan hambatan tersebut? Oke, kalau untuk menghilangkan hambatan, beberapa strategi yang akan saya terapkan dalam pembelajaran ke depannya, tentunya karena di zaman sekarang ini tidak bisa terlepas dari teknologi, gawai, dan lain sebagainya, saya akan membuat sebuah pembelajaran yang lebih interaktif lagi, selain dalam gawai, tapi saya akan mencoba mengajak anak-anak itu belajar di luar, sehingga Secara kontekstual. ya secara konstekstual, sehingga mereka itu bisa mendapatkan nilai dari sejarah masa lalu kepada diri mereka sendiri itu lebih nyata gitu loh Pak. Itu yang akan strategi yang akan saya lakukan. Ya, karena pembelajaran bermakna kan lebih meresap Ya, lebih meresap. daripada di kelas saja. Betul. Itu. Nah, tadi Bapak sudah menyampaikan beberapa solusi. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan solusi untuk memperbaiki atau mengurangi hambatan yang Bapak akan laksanakan? Pak, apa Bapak alami tadi? Oke, kalau dari saya pribadi inginnya secepatnya ya Pak. Cuma nanti saya akan melihat kayak semester ini berakhir sampai kapan. Bisa jadi di semester akhir ini atau semester depannya ketika pembelajaran semester baru berjalan. Biarkan, karena ini sudah penghujung Pak, jadi ya saya akan membiarkan terlebih dahulu, tapi saya sudah membuat strategi itu untuk diterapkan di semester yang akan datang agar ada perbedaan dari semester 1 dan semester 2. Wah, sangat luar biasa sekali Bapak ya. Jadi apa yang sudah Bapak laksanakan kemarin ketika saya amati, jadi memang catatan berdasarkan hasil perbincangan kita saat pra observasi, itu semuanya sudah ada, mulai dari penyampaian tujuan tadi Bapak sudah menyampaikan, strateginya seperti apa, dan model pembelajaran pun sudah Bapak terapkan. Saya berharap apa yang jadi solusi yang tadi Bapak sampaikan itu bisa terlaksana dengan baik, sehingga membantu kegiatan pembelajaran bisa lebih positif lagi, dan pembelajaran bisa lebih menunggu potensi siswa, berpihak kepada murid, kemudian juga memaksimalkan potensi setiap siswa, karena kan setiap siswa itu memiliki potensinya sendiri-sendiri. Betul Pak. Nah, mungkin cukup itu saja Pak pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk saya observasi, mulai dari pra observasi, kemudian saya mengamati dalam kelas, dan sekarang pasca observasinya.
Terima kasih sudah bersamai saya dalam melaksanakan kegiatan supervisi ini, Bapak. Sama-sama Pak Joko. Terima kasih. Isi kembali. Demikian kegiatan pasca observasi saya bersama dengan rekan sejawat saya yaitu Bapak Khalid Maulana. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.